Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tapanuli Tengah akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer atau supervisor, coach, dan juga coachi. Bersama saya Fitransyah Hairul Apandi Nasution dari SD Negeri 15769 Siantar CA3 Sosor Gadong. Dan saya Ifwan Abdi Nenggolan dari SMP Negeri 2 Sorkam. Saya Josrai Sibagariang dari SMK Negeri 1 Sorkam. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Khairul. Ya, selamat siang Pak Josrai. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik sekali. Ya Pak Khairul ya. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya ingin melakukan beberapa pertanyaan di sama Pak Khairul ya. Terima kasih ya Pak Khairul. Pertama-tama nih yang ingin saya diskusikan sama Bapak itu tentang ide penilaian ya Pak. Hari ini antara Bapak dengan coach akan saya amati ketika Bapak nanti melakukan kegiatan coaching, saya akan mengamati apakah nanti kegiatan coaching itu sudah sesuai dengan alur kita Pak, itu Pak ya, apakah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Bapak itu juga berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya Pak. Nah, jadi Bapak juga jangan lupa bahwa Bapak harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya seperti kemitraan, ya, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi daripada si coaching tersebut. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak itu, tentu Bapak punya rencana ini, rencana kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini apa? Ya, baik Pak Josrai. Pertama, saya ingin menggali potensi diri si coach yang dikembangkan, kemudian kehadiran penuh dalam artian mendengarkan aktif dari si coach tersebut dan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga memunculkan ide-ide kreatif yang dapat memaksimalkan potensi si coach. Baik Pak ya. Jadi pertanyaan kedua Pak, saya mau tanya dari beberapa kompetensi tadi nih, mana nih yang mau secara spesifik ini ingin Bapak kembangkan? Yaitu kompetensi mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang kedua ini yang akan saya lakukan nanti. Oke. Pertanyaan terakhir Pak Khairul, indikator yang bagaimana ini yang Bapak inginkan ya dalam nanti proses coaching nanti? Ya, saya berharap nanti si coach ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya, atau dia bisa menemukan langkah-langkah dan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi pada saat proses pembelajaran. Oke Pak, sangat bagus ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti bisa terlibat Pak ya dalam proses coachingnya nanti. Si coaching dapat menemukan solusinya melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan Bapak sampaikan. Mungkin demikian dulu Pak yang bisa saya lakukan dalam observasi ini. Sekarang saya mau persilakan Bapak melakukan coaching dengan coach Bapak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Yosrai. Selamat siang Pak Iwan. Selamat siang Pak Hairul. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tapi sedikit puyeng sih Kak. Bapak bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kurangnya pengalaman angkatan
Waktu kita ini tidak akan lama. Mungkin setidaknya ada 10-15 menit untuk menonton tentang permasalahan yang dihadapi Pak. Nanti saya akan menyampaikan permasalahan saya. Kalau misalnya lebih dari 15 menit boleh ya Pak? Ya, jadi apa yang ingin Bapak sampaikan oleh Ya, begini Pak, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Di sini kan rekan-rekan guru itu udah pada senior semua ya Pak ya, udah berumur 50 tahun ke atas seperti itu Pak. Jadi dalam pembelajaran mereka masih menggunakan metode-metode yang dulu Pak, hanya menggunakan metode caranya sehingga pembelajaran di sekolah ini, sekolah kami itu tidak efektif. Anak-anak atau murid merasa bosan dengan pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan guru tersebut, sehingga di sini saya merasa itu jadi permasalahan di sekolah saya, di mana tidak adanya proses pembelajaran yang bervariatif ataupun tidak ada inovasi baru dari para rekan-rekan sejawat saya, dari guru-guru yang ada di sekolah saya begitu Pak. Oh, jadi inti permasalahan yang saya dapat di sini bahwasanya kurang memberikan pembelajaran yang bervariatif. Iya, benar sekali Pak, betul. Di sini memang variatif, baik itu dari medianya, ataupun modelnya, ataupun metode pembelajarannya. Di sini hanya menggunakan metode-metode yang lama seperti ceramah seperti itu. Jadi Pak Iwan, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Bapak kembangkan atau ingin Bapak dapatkan? Ya, kalau ini saya dapatkan ya Pak ya, dari percakapan kita pastinya perubahan lah ya Pak ya di sekolah, khususnya dalam hal proses pembelajaran di kelas ada perubahan itu. Jadi guru-guru tidak hanya menggunakan metode yang lama konvensional seperti ceramah itu Pak. Oke, jadi yang Pak Iwan harapkan adanya perubahan. Kira-kira perubahan apa yang Pak Iwan inginkan untuk mendapatkan? Perubahan yang saya dapatkan tentunya Pak ya, saya ini rekan-rekan sejawat yang menyampaikan metode atau pembelajaran itu menggunakan media pembelajaran Pak, atau modul pembelajaran dan metode-metode. Sekarang kan kita ketahui Pak, untuk melaksanakan pembelajaran di kelas banyak media-media pembelajaran bisa kita ambil dari internet atau dari YouTube atau bisa aplikasi-aplikasi online seperti itu Pak. Bisa misalnya Quizizz atau dari Canva juga bisa kita membuat media pembelajaran yang interaktif, menarik, atau setidaknya guru-guru itu menggunakan PowerPoint seperti itu Pak, ditampilkan di depan seperti itu kan. Jadi tidak hanya meninggalkan duduk diam dan ceramah sampai akhir pembelajarannya. Jadi anak-anak itu merasa bosan dan tidak menangkap pembelajarannya, sehingga anak-anak itu terkesan diam saja di depan menerima ceramah, dan itu dan pembelajaran tidak bervariasi gitu. Oke, baik, dari yang Bapak sampaikan tadi itu dengan menggunakan bervariasi metode model media ini bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal gitu ya Pak. Jadi ini berada di level 10 kira-kira. Sekarang ini berada di level berapa yang sekarang keadaan di sekolah? Sekolah kami ya Pak ya, pasti jauh pada level 10 ya Pak ya, karena menggunakan media dan metode itu tidak ada, mungkin hanya level 5 Pak di sekolah kami, karena memang masih jauh dari yang Bapak bilang tadi ideal kan. Kalau sudah menggunakan media, metode dan alat-alat pembelajaran lainnya kita terlibat. Di sini hanya menggunakan ceramah saja, masih metode 5 gitu. Iya, level 5 Pak. Iya, kondisi sekarang masih berada di level ini. Iya. Jadi yang ingin ditingkatkan agar ada perubahan pembelajaran yang bervariatif di sekolah Bapak berapa level ini hari ini? 5 ke 10 susah juga ya Pak ya. Kalau langsung ke 10 mungkin kami, kalau saya akan
kita di sini pun masih baru kan, masih lebih muda dari mereka, pasti mereka susah atau sulit lah untuk diajak untuk melakukan perubahan. Tapi mungkin yang pelan-pelan nanti kita akan memasukkan ilmu ke mereka. Jadi mungkin yang saya harapkan level 7 aja mungkin Pak perubahan. Disimpulkan dari 5 betul. Jadi kira-kira usaha apa yang ingin Bapak lakukan untuk menciptakan perubahan? Sebenarnya Pak ya, kalau untuk menciptakan perubahan itu saya masih berpikir apa yang cocok saya lakukan, atau rencana apa atau tindakan apa yang bisa saya lakukan untuk melakukan perubahan ini. Semacam kegiatan mentoring mungkin, atau pendampingan individu yang langsung, misalnya saya menemui ibu atau bapak guru langsung bertatap muka, mengajak mereka untuk melakukan perubahan supaya pembelajarannya menggunakan media gitu Pak. Berarti ini yang Bapak ingin rencananya sekarang mentoring gitu ya. Iya Pak. Jadi untuk lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasi ini yang mana gitu yang ketiga? Mentoring, pelatihan, atau workshop? Dari tiga-tiga yang ingin saya lakukan itu ya Pak ya. Untuk itu mungkin saya harus konsultasikan dulu dengan kepala sekolah, karena saya tidak mungkin langsung mengambil langkah untuk melakukan kegiatan perubahan di sekolah. Saya juga hanya seorang guru gitu kan Pak. Pasti saya jumpai dulu kapsek gitu Pak. Nanti apakah yang cocok kami lakukan, apakah kegiatan mentoring atau melakukan pelatihan atau workshop di sekolah gitu kan, tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal menyampaikan materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif dan inovatif gitu. Jadi menurut Bapak rencana ini apa yang sudah disiapkan untuk mentoring tadi? Untuk rencana mentor ini, kegiatan ini pasti saya menyiapkan apalah ya gitu, contoh-contoh pembelajaran atau media interaktif untuk Bapak Ibu guru. Mungkin saya juga memerlukan support gitu Pak, bantuan dari rekan sejawat gitu Pak. Oke, berarti Pak Ikhwan ini ingin melakukan mentoring dengan cara kolaborasi gitu ya Pak, dengan rekan-rekan kita. Kapan kira-kira terrealisasi rencana mentoring? Rencana mentoring Bapak secepatnya Pak, bagaimana biar tetap ada perubahan di sekolah. Pasti saya ingin secepatnya, kalau enggak minggu depan ya Pak ya, melakukannya. Tapi saya coba berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan, berkolaborasi dengan rekan-rekan yang mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring kepada rekan-rekan tersebut gitu Pak. Oke, bagus sekali Pak Iwan. Jadi kira-kira Pak Iwan dari percakapan kita hari ini apa yang sudah Bapak dapatkan? Pak, dari percakapan kita ini saya sudah mendapatkan gambaran ya Pak ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah. Saya dengan caranya ada kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran seperti penggunaan komputer atau penggunaan Infocus atau aplikasi pembelajaran yang sekarang kita tahu banyak sekali Pak ya. Mungkin ada rekan guru yang sudah mengetahui, nanti saya ajak berkolaborasi begitu Pak. Oke, baik, itu alhamdulillah sekali ya Pak Iwan. Sudah ada gambaran dan bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif. Jadi saya tunggu kabarnya nih Pak Iwan. Setelah melakukan mentoring, saya ingin mendengarkan cerita-cerita dari Bapak. Ya, mungkin percakapan kita hari ini semoga rencana Bapak ke depannya dapat terrealisasi dan berkolaborasi dengan teman sejawat atau teman yang lain dapat berjalan dengan baik. Iya Pak. Terima kasih banyak waktunya Pak.
sudah mau meluangkan waktu walaupun sebentar sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang saya rencanakan ini bermanfaat terhadap perubahan di sekolah saya dengan mentor terhadap rekan-rekan sejauh ini, sehingga pembelajaran di sekolah saya tidak membosankan. Jadi ada perubahan, walaupun misalnya dari skala 5 ke 7, tapi ada perubahan untuk rekan-rekan guru dalam melaksanakan pembelajaran lebih bervariasi atau inovatif dengan menggunakan metode belajar. Oke, baik, sama-sama Pak Iwan. Mungkin lain kali kita bisa bertemu lagi untuk cerita langsung atau bisa hubungi saya. Semoga dari obrolan kita ini dapat bermanfaat bagi Pak Iwan. Selamat menjalankan dan selamat siang Pak Iwan. Nanti saya akan hubungi Bapak ya, kalau misalnya ada perubahan ataupun tetap konstan atau tidak ada perubahan pun saya akan hubungi Bapak. Mungkin minggu depan saya akan datang ke sekolah Bapak ya. Oke, selamat siang ya Pak ya. Selamat siang Pak Iwan. Oke. Selamat siang. Iya, selamat siang Pak Iwan. Pak Khairul, tadi kan ini sudah Bapak lakukan nih coaching dengan Pak Ivan tadi Pak ya. Iya, Pak Iwan. Sebelum kegiatan observasi ini kita tutup Pak, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan nih sebagai pertanyaan pasca observasi Pak. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan saat tadi melakukan coaching terkait dalam hal tercapai indikator yang diinginkan? Oke, baik, selesai. Jadi coaching saya dengan coaching itu saya melakukan dengan alur kita, mana alur kita ini ada tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab, sehingga kami bisa menggali dengan coaching menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari masalah tersebut agar dapat maksimal. Oke Pak Ferry ya, menurut saya pengalaman saya tadi sebagai Bapak kedua itu Bapak sebagai coach itu proses coaching tadi itu sudah berjalan dengan baik Pak, dan alurnya pun sudah sesuai dengan sebagaimana yang diharapkan dalam program dan Bapak juga sebagai coach saya lihat sudah berusaha untuk menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga tadi coach juga bisa menemukan sendiri solusinya ya, dari permasalahan yang sudah ada dan yang sudah disampaikan kepada Bapak sebagai coaching. Nah, untuk pertanyaan terakhir Pak, sebelum ini kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru tadi Bapak lakukan? Sebenarnya yang ingin saya tingkatkan kompetensinya, saya berusaha akan melakukan lebih memahami lagi proses sehingga nanti dapat lebih baik dalam coach dan coaching. Saya oke, semoga ke depan Bapak bisa melakukan coaching dengan